Yo teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya. Maaf nih, udah lama banget nggak update. eh Ternyata bikin channel YouTube itu untuk konsisten susah juga ya. Ya, terutama untuk konten Arsenal semacam ini ya, konten sepak bola di mana jadwal pertandingan tidak selalu sesuai dengan jadwal tidur gitu ya, dan ya akibatnya sekalinya kita kelewatan untuk konsisten itu ternyata susah juga untuk supaya rajin upload gitu ya. Ya, saya akan usahakan untuk bisa lebih rajin upload lah untuk berikutnya. Ya, untuk konten kita kali ini eh ya, kita mau bahas dulu pertama untuk kesimpulan akhir dari musim 2002-2023 ya. Dimana ya di 8-7 pertandingan terakhir kita Arsenal kolaps ya, dimulai dengan hasil seri dengan Liverpool. Ya, berujung kita hanya berakhir di peringkat 2. Oke. Di awal musim 2002-2023 harapan saya itu kan Arsenal itu 4 besar dan ada 1 trofi lah ya. Iya, 4 besarnya kesampaian, salah satu trofinya nggak kesampaian. Tapi yang sebenarnya membuat saya kaget adalah ternyata musim lalu itu Arsenal ya ternyata bisa ber apa ya eh, membuat City inilah ya nggak run away gitu loh, dalam artian bisa bersaing lah dengan City sampai ya 7-8 match terakhir gitu ya. Jadi itu yang membuat saya kaget karena saya pikir Arsenal paling hanya ada di peringkat 3, peringkat 4 gitu ya. Ternyata bisa merangsek ke peringkat 2 dengan ya selisih poin yang cukup lumayan lah ya dengan peringkat 3-nya Manchester United gitu. Yang membuat kaget lagi juga musim kemarin itu adalah bagaimana Newcastle bisa masuk ke peringkat 4, lalu juga Brighton ya yang bisa masuk ke Brighton tuh peringkat berapa ya? Ya intinya dia masuk ke 6 besar lah ya Brighton. Lalu Brighton peringkat 5 ya kalau nggak salah. Terus yang membuat kaget lagi Chelsea yang ambruk sampai di peringkat 12 gitu ya. Itu yang ya lumayan membuat kaget lah di musim kemarin. Cuman musim lalu sudah selesai, kita mau membahas untuk musim 2023-2024, di mana saat saya merekam ini ya Arsenal sudah berhasil merekrut untuk pertama Kai Havertz ya, Declan Rice dan Jurrien Timber ya. Jadi pada saat saya merekam ini kemungkinan Jurrien Timber dan Declan Rice ini masih baru medical, jadi belum tanda tangan kontrak lah ya per saya merekam ini. Lalu yang terpenting adalah kita berhasil memperpanjang kontrak William Saliba dan Reiss Nelson. Lalu juga mengikat kontrak untuk pemain muda kita ya, Ethan Nwaneri. Itu menurut saya juga penting sekali gitu ya. Yang sangat disayangkan ini adalah Granit Xhaka yang sudah resmi pindah ke Bayer Leverkusen gitu. Ya, thank you Xhaka sudah membantu Arsenal ya. Kita berhasil balik lagi ke Eropa, ke Liga Champions, dan ini peran Granit Xhaka ini sebagai salah satu pemimpin di dalam tim itu sangat besar karena menurut saya dia yang pertama kali memulai untuk tradisi berkumpul di tengah lapangan, bikin lingkaran itu pada saat setiap kali berhasil mencetak gol gitu ya. Jadi supaya nggak hilang konsentrasi, itu salah satu yang menciptakan tradisi ini adalah Granit Xhaka gitu. Apalagi ya untuk musim depan lah ya, ini kita lihat peta
peta persaingan ya. Peta persaingan menurut saya Manchester City masih sebagai tim yang harus dikalahkan. Jadi memang masih sebagai tim yang amat sangat diunggulkan menurut saya Manchester City. Yang perlu kita khawatirkan menurut saya ini adalah Newcastle, itu tetap sebagai kuda hitam yang menurut saya masih amat sangat harus diwaspadai. Lalu untuk berikutnya Liverpool yang menurut saya juga sangat bagus ya di jendela transfer ini untuk memperkuat kekuatan tim mereka gitu. Liverpool, lalu berikutnya Chelsea. Chelsea ini walaupun musim kemarin ini mereka hanya berakhir di peringkat 12, tapi secara di atas kertas pemain-pemain yang mereka miliki ini ya masih pemain-pemain yang sangat bagus ya Chelsea ini. Jadi nggak boleh diremehkan juga Chelsea. Berikutnya kalau dari ini adalah ya Manchester United juga masih sebagai ancaman lah ya, tapi menurut saya dengan carut marutnya manajemen mereka menurut saya masih ya carut marutnya manajemen mereka ini menurut saya membuat mereka mungkin menurut saya bukan ancaman yang besar gitu, tapi ya kita nggak tahu namanya sepak bola. Terutama mereka dengan Erik ten Hag ya sebagai manajer itu ya masih salah satu yang masih harus diperhatikan lah untuk peta kekuatannya. Yaitu terus apa lagi ya untuk harapan musim 2023-2024 dengan melihat apa yang terjadi di musim musim kemarin lah ya, saya berharap di musim ini kita sekali lagi bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara IPL gitu ya. Dan menurut saya kali ini minimal harus ada dapat satu trofi lah, benar-benar harus ada dapat satu trofi. Jadi apakah itu Piala FA, Piala Carabao, ya sebenarnya Carabao nggak perlu dihitung lah ya. Menurut saya mungkin minimal Piala FA itu menurut saya harus ada dapat lah ya gitu. Kalau untuk IPL menurut saya sekali lagi City itu yang masih amat sangat diunggulkan. Lalu untuk UCL ya, dengan kita balik lagi ke UCL, saya berharap bukan seminimalnya ya, saya berharap paling enggak bisa mencapai 8 besar gitu untuk di UCL ya. Di 8 besar, kalau bisa lebih ya lebih bagus gitu. Untuk apa lagi ya? Ya itu sih harapannya untuk Arsenal di 2023-2024 ya. Kita harapkan bisa bersaing lagi lah dengan City seperti musim kemarin seminimalnya. Dan itu tadi paling enggak menurut saya ya satu piala lah ya, Piala FA atau Piala Carabao juga boleh lah, tapi minimal harus ada satu piala. Dan ya kita di awal pembuka musim ini ya masih bisa juga memperebutkan piala ini Charity Shield ya, Charity Shield melawan Manchester City ya sebagai pembuka musim. Ya menurut saya itu juga harus diperebutkan dengan serius ya, walaupun itu bukan piala yang terlalu bergengsi, tapi menurut saya ya itu salah satu trofi juga lah ya yang patut diperebutkan. Ya itu aja sih dari saya untuk musim 2023-2024 ya. Semoga Arsenal bisa terus makin baik lah ya dari musim kemarin. Apalagi dengan pembelanjaan yang sampai saat ini kita sudah melebihi 200 juta pound sterling ya. 205 pound sterling. Dan ya itu
udah sangat besar dibanding kita biasanya. Apalagi dengan ada satu marquee signing ya, itu Declan Rice yang 105 juta pound sterling. Untuk transferan terakhir nih ya sebelum saya tutup, untuk transferan menurut saya saat ini kita lihat sudah setiap lini ini saat ini sudah ada pemain inti dan pelapis yang sudah hampir setara ya. Jadi dari back di kiri, kanan dan tengah, lalu di midfield, lalu juga di trio penyerang kita semua sudah ada pelapisnya. Mungkin yang masih menjadi satu titik lemah bagi Arsenal itu adalah pelapis bagi Gabriel Jesus ya. Saat ini pelapis Gabriel Jesus itu antara Eddie Nketiah atau Leandro Trossard, di mana Trossard sendiri itu dia juga sebagai pelapis bagi Martinelli gitu. Tapi menurut saya mungkin akan ada rotasi lah ya antara Saka, Trossard, Jesus, Martinelli. Mungkin 4 itu yang akan diputer-puter. Di sebelah kiri ya Saka, menurut saya selama dia fit kayaknya nggak akan diganti-ganti, tapi dengan adanya Reiss Nelson juga menurut saya bisalah sekali-sekali itu nanti Saka diistirahatkan. Yang juga jadi ya itu untuk dari segi transfer mungkin masih ada harapan gitu ya untuk bisa cari satu pelapis yang merupakan upgrade dari Eddie Nketiah, tapi ya kita lihat saja, dan semoga sih kalaupun kita tidak ada transferan di central forward, ya kita harap Eddie Nketiah ini bisa step up lah ya, supaya lebih konsisten, karena kekurangan dari Nketiah ini konsistensi gitu loh. Jadi kalau dia bisa main bagus, tapi seringkali permainannya nggak sesuai standar dengan apa yang kita harapkan sebagai penyerangnya Arsenal ya. Ya itu aja sih dari saya. Kita lihat lagi lah nanti ini musim 2023-2024 ini apa yang akan terjadi. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.